Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok kami akan menjelaskan tentang materi seputar pengambilan keputusan taktis. Dan izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri Muhammad Sofian Fadil. Saya Maurice Marsindi, saya Sinta, saya Jamuda, saya Kristina Tiara Sidoru. Oke, Pengambilan keputusan taktis adalah proses membuat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan rencana atau strategi yang telah ditetapkan. Keputusan taktis bersifat lebih spesifik dan bersifat jangka pendek dibandingkan dengan keputusan strategis. Biasanya, keputusan taktis melibatkan alokasi sumber daya, pengaturan tugas, dan implementasi secara operasional. Ciri-ciri pengambilan keputusan dua taktis. 1. Spesifik dan terfokus. Keputusan taktis harus selaras dengan keputusan taktis bersifat lebih rencana strategis organisasi. 2. Waktu singkat. Keputusan taktis biasanya diambil dalam waktu yang lebih singkat daripada keputusan strategis. Mereka perlu diambil segera untuk mendukung pelaksanaan strategi atau rencana yang telah ditetapkan. 3. Sesuai dengan rencana strategis. Keputusan taktis harus selaras dengan rencana strategis organisasi. 4. Melibatkan pemimpin di tingkat menengah. Keputusan taktis seringkali diambil oleh pemimpin di tingkat menengah dalam suatu organisasi. 5. Relevan untuk tingkat operasional. Keputusan taktis berkaitan dengan pelaksanaan operasional sehari-hari. Selanjutnya pengambilan keputusan taktis. Nah, di sini pengambilan keputusan taktis itu terbagi atas dua, yakni yang pertama, pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Dan yang kedua yaitu, tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategis alternatif sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Kemudian proses pengambilan keputusan. Nah, di sini proses pengambilan keputusan itu terbagi atas 6 komponen, yakni komponen yang pertama yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah memiliki 4 proses. Yang pertama, pengakuan adanya masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi mengenai masalah tersebut. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor penyebab. Dan yang keempat, menetapkan skala prioritas. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu mengidentifikasi alternatif pemecahan. Alternatif terbagi atas dua, yaitu alternatif relevan yang memiliki 3 proses. Yang pertama, membangun gudang baru. Yang kedua, menyewa gudang lain. Yang ketiga, menata ulang gudang lama. Kemudian alternatif yang kedua yaitu alternatif yang tidak relevan, yang memiliki proses menghentikan sementara pembelian barang sampai gudang kosong. Proses pengambilan keputusan yang ketiga yaitu mengidentifikasi keunggulan atau kelemahan dari masing-masing alternatif. Alternatif yang pertama yaitu membangun gudang baru. Keunggulannya, daya tampung dapat diatur sendiri dan milik sendiri pemakaian untuk waktu tidak terbatas. Kelemahannya, memerlukan biaya investasi yang tinggi dan pengadaan lahan. Alternatif yang kedua yaitu menyewa gudang yang lain. Keunggulannya, tidak memerlukan biaya investasi tinggi, hanya biaya sewa, dan tidak perlu pengadaan lahan sendiri. Kelemahannya, waktu penggunaan terbatas, daya tampung tidak dapat ditentukan, dan lokasi yang tidak selalu dekat dengan toko. Proses pengambilan keputusan yang keempat yaitu mengidentifikasi biaya relevan dari masing-masing alternatif. Nah, mengidentifikasi biaya relevan dari masing-masing alternatif ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Biaya relevan, yaitu biaya pengadaan lahan, material, tenaga kerja, dan biaya sewa. B. Biaya bukan relevan, yaitu biaya pengadaan forklift dan listrik. Proses pengambilan keputusan yang kelima yaitu mempertimbangkan faktor-faktor kualitatif, yaitu faktor keamanan dan legalitas. Selanjutnya, mengambil keputusan. Mengambil keputusan di sini dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian A, karakteristik biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang atau future cost karena ia merupakan konsekuensi yang muncul dari alternatif. Bagian B, make or buy decision, yaitu keputusan membuat sendiri atau membeli. Di sini memiliki dua tipe. Yang pertama, kondisi awal membuat sendiri. Yang kedua, kondisi awal bisa membeli. Berikut karakteristik dari make or buy decision. Kondisi awal, yaitu membuat sendiri. Alternatifnya, membeli dari luar. Pertimbangannya yang pertama, kapasitas menganggur dari fasilitas produksi yang tak terpakai. Yang kedua, fasilitas yang dimiliki akan dijual atau disewakan. Kondisi awal yang kedua yaitu membeli dari luar. Alternatifnya membuat sendiri.
Pertimbangannya, yang pertama, penguasaan teknologi. Yang kedua, kecukupan dana untuk pengadaan fasilitas, produksi, dan tenaga kerja. Selanjutnya, pertahankan atau hentikan atau keep or drop decision. Yang pertama yaitu, keputusan ini diambil pada perusahaan yang membuat lebih dari satu macam produk. Yang kedua, dari berbagai macam produk tersebut, ada salah satu produk yang tidak laku. Yang ketiga, bagaimana keputusan manajemen terhadap produk yang tidak laku tersebut, pertahankan atau hentikan. Selanjutnya, pesanan khusus dan pendayagunaan kapasitas atau special order decision. Keputusan ini diambil ketika ada konsumen khusus yang memesan barang tertentu dengan harga tertentu dan untuk mendayagunakan kelebihan kapasitas mesin yang menganggur. Yang berikut, keputusan jual atau proses lebih lanjut atau sell or process further. Pada beberapa industri, terdapat beberapa produk yang dihasilkan dari proses atau dengan menggunakan bahan yang sama. Misalnya, pengeboran minyak bumi akan menghasilkan gas, minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Produk-produk yang diolah dengan menggunakan bahan baku yang sama disebut produk bersama atau joint product. Dalam konteks ini, manajemen harus mencari titik di mana produk tersebut memiliki dua pilihan, diolah lebih lanjut atau dijual ke pasaran. Titik tersebut dinamakan split of point. Biaya yang dikorbankan sampai dengan split of point disebut joint cost, sedangkan biaya yang dikorbankan setelah proses tersebut dinamakan separable cost. Biaya relevan dalam keputusan ini adalah biaya-biaya setelah split of point dan tambahan penghasilan penjualan. Nah, itulah dari paparan dari kelompok kami. Terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah menyajikan presentasi yang bermanfaat hari ini. Kita semua mendapatkan banyak wawasan baru yang tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam bidang ini. Nah, saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah berpartisipasi sudah menonton video ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.